Makanya intinya itu dulu cuma di Sunda Kelapa saja. Ada kantor gubernur kemarin, KPU pun kita kampanye damai di sana. Awalnya kata Jakarta cuma itu. Berkembanglah dia, berkembang menjadi harapan Indonesia. Orang datang ke Jakarta. Makanya kenapa bahasa Jakarta cepat sampai ke Papua daripada bahasa Papua ada di Jakarta. Karena itulah bahasa ini terbawa oleh para bandar-bandar, aslinya para pedagang-pedagang ke kampung masing-masing, sehingga bahasa Betawi itu menjadi familiar di Indonesia. Nah, jadi barangkali saya sangat tahu sekali bahasa ini, sehingga pada dasarnya saya minta maaf, mungkin saya agak berani bicara karena ada satu peristiwa. Masalah Jakarta itu jangan diajarin untuk berbeda. Kita sudah terlalu biasa berbeda. Maaf Pak, saya dari kelas 0 sampai kelas 1 SMA saya sekolah di Katolik. Tapi saya setiap hari ngaji. Tetangga saya ada namanya, keluarganya Asun, Cina Pak. Makanya di Sidul ada kenapa namanya Ahong. Jadi memang multiplot ini bagi kita ini udah terlalu biasa. Saya dulu paduan gereja Pak di Katentang, tapi tetap saya ngaji tetap di Kemayoran. Jadi singkat kata, masalah Jakarta itu masyarakat yang paling punya toleransi yang luar biasa. Saya katakan kepada teman-teman, zaman saya dulu Pak, saya minta maaf mungkin saya salah. Zaman saya dulu rumah ngkong saya Pak, di depan halaman rumahnya itu ada kendi Pak. Ada kendi, isinya air putih. Orang bisa buat cuci tangan, bisa buat wudhu, buat apa saja. Itu kan menandakan bahwa begitu welcome-nya orang Jakarta, walaupun dia bukan orang Betawi. Nah, jadi artinya berkumpulnya manusia di Jakarta ini sudah sangat solid gitu. Makanya maaf ya, saya tidak berpromosi dan tidak berkampanye. Saya udah berkali-kali di sini. Ada indikasi ada yang menolak orang Menahu. Tiba-tiba dia bilang, oh ditolak datang. Saya bilang bukan itu. Masyarakat Jakarta itu nggak pernah menolak tamu. Nggak ada kita diajarin sama orang tua kita nolak tamu. Tamu tuh bawa berkah. Cuman memang cara bertamu ada adab. Kasih tahu dong panitia, tuan rumah, gue mau datang. Ya kalau udah datang mendadak kan gue nggak siap. Tapi dieksposnya seakan-akan ditolak gitu. Itu buat saya nggak fair, saya nggak setuju untuk kayak gitu. Nah, jadi istilahnya Pak Margani, saya sangat paham sekali tentang bahasa multiplot ini. Mungkin terekspresikan, barangkali ini hanya sebuah referensi kecil saja. Saya membuat sidul anak sekolahan. Mungkin di situ fragmen kecil tentang Jakarta. Satu, pada dasarnya anak Jakarta ingin sekolah. Kedua, dilematisnya adalah ekonomi. Itu simbolisnya ada pada Sabeni, Benyamin. Dia bilang, udah berapa hektar tanah gue jual, lu gak kelar-kelar juga kuliah dulu. Sementara si Dul ingin terus berkuliah. Yang perempuan, ngapain lu sekolah tinggi-tinggi, akhirnya lu kawin juga, nasib jenab. Ini sebetulnya potret yang saya ambil waktu saya kecil Pak. Kenapa saya sekolah di Katolik Pak? Zaman itu tahun 60-70 Pak, nggak ada film. Bapak saya ini nggak pernah main film, dia hanya orang panggung. Latihan tiap hari, main sebulan 6 bulan sekali Pak, di gedung kesenian. Serius. Makanya kenapa dulu saya makan telur dadar setiap hari itu bisa berlima Pak. Telur dadar satu dipotong 5, karena kita baru waktu itu masih 5 saudara. Jadi telur dadar dipotong dibagi 5 Pak. Artinya tentang pertanyaan Pak Mardan ini tentang manusia paling utama, betul Pak. Nggak ada gunanya kita bangun fisik kalau manusianya kosong. Nggak bangga saya punya gedung bagus tapi manusia nggak punya sopan santun, nggak ada lagi cium tangan. Saya minta maaf Pak, saya minta maaf. Waktu saya bikin sidul, anak saya yang bertanya, Pak, emang kalau papa pergi saya harus cium tangan seperti sidul ya? Serius Pak. Saya minta maaf, mungkin Bapak kalau nonton sidul saya ini maaf Pak, saya ini perokok berat. Dulu saya perokok Pak.
Tapi saya udah 20 tahun saya berhenti. Tapi Bapak nggak lihat saya di Sidul merokok, Pak. Karena saya tahu penonton saya ada anak-anak. Itulah bagaimana cara saya memanusiakan manusia. Itu satu yang mungkin saya bisa jawab. Tentang Pak Margani, tentang untuk menggonong teknologi. Benar. Hanya ini yang bisa kita kejar. Maaf Pak. Tadi sebelum saya ke sini, saya menerima beberapa teman. Dia bergerak di bidang entertain, show, kelasnya dunia Pak. Bruno Mars kemarin pelaksananya dia. Dia cerita bagaimana kesulitannya mengundang artis-artis luar yang pada dasarnya mau di sini, cuman secara facility tidak ditunjang oleh Indonesia. Maaf Pak, JIS, GBK itu kalau mau live Pak, nggak ada wifi, nggak ada. Bapak boleh cek. Artinya tidak terpasang. Kita penyewa harus tarik kabel sendiri Pak, bayar dengan Telkom. Singapura nggak begitu Pak, sudah terbangun semua, tetap bayar, tapi nggak perlu panitia tarik kabel Pak. Satu. Kedua, bangun panggung di Indonesia ini termahal di dunia. JIS, GBK itu tidak disiapkan untuk membangun stage. Artinya Bapak bisa lihat, setiap bangun setiap show pasti berpindah-pindah titiknya. Kalau di Singapura Stadium itu udah pos, artinya apa? Fondasinya sudah pasti. Di sini tidak. Ini masukan saja. Ini teknologi. Itu buat saya masukan Pak. JIS, waduh Pak Rano, kalau JIS itu udah hebat. Problemnya cuma transportasi. Mungkin lupa atau memang karena sarana nggak ada. Kita kalau mau lihat show di sana, keluarnya bisa 3 jam lebih lama keluarnya daripada nonton show-nya. Karena transportasi nggak ada. Coba Mas, disiapkan misalnya shuttle bus. Tapi artinya kan di daerah sana harus ada satu area yang buat shuttle bus. Jadi penonton turun, bus nunggu ke sana. Kebetulan saya pernah menjadi pelaksana bulan Bung Karno Pak. Saya mengurus 180.000 orang. Yang saya urus hampir 2.400 bus. Bagaimana caranya? Sementara Ibu Mega bilang tidak boleh ada bus parkir di GBK. Pusing kita nyari pos. Ada yang ke Monas, ada yang ke Kemayoran, ada yang ke apa tuh? Yang koperasi itu. Smesco. Waduh, ribet Pak. Nah, artinya ini bagian dari teknologi yang harus kita isi. Mereka sebetulnya penonton istilahnya pemusik dunia. Indonesia itu menjadi target utama untuk Asia daripada Singapura. Cuman fasilitinya itu tidak dilengkapi.